harus berkata-kata banyak, kapan dia harus bersikap banyak. Karena bisa jadi banyak masalah yang lebih baik dia sikapi dibanding dia tanggapi. Contohnya misalnya, ketika antum ingin mengajarkan sholat, terlalu bertele-tele mengajarkan sholat kepada anak-anak. Nah, sholat itu harus takbiratul ihram dulu ya, nak. Habis takbiratul ihram, nanti baca ini Fatihah, habis Fatihah nanti baca surat, nanti ruku. Terlalu lama, nak. Ayo sholat sama ayah. Antum sholat dengan suara keras, insya Allah anak itu sudah paham bahwa sholat itu demikian dan demikian. Makanya ketika Nabi SAW ingin mengajarkan sholat, beliau tidak bertele-tele menjelaskan tentang tata cara sholat. Semua mayoritas hadis tentang sholat semuanya adalah kisah tentang fi'il Nabi SAW. Sallu kama ra'aitumuni. Para sahabat menceritakan bagaimana dahulu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bukan Rasulullah SAW yang menceritakan tentang sholat. Karena suatu hari Rasulullah SAW sholat di atas mimbar dan mengatakan, sana'atu hadza lita'tammu wa ta'allamu min salati. Aku melakukan ini sholat di atas mimbar agar kalian meniru dan meneladani bagaimana caranya aku sholat. Contoh lain misalnya, bagaimana pesan ataupun kesan yang muncul dengan sikap itu lebih mendalam dibanding kata-kata. Suatu hari ketika Rasulullah SAW dalam perang Hudaybiyah, setelah terjadi Sulhul Hudaybiyah, antum pasti sudah tahu kisahnya, Nabi memerintahkan para sahabat untuk tahallul karena Nabi tidak bisa melanjutkan umrahnya, menyelesaikan umrahnya, sehingga beliau disebut dengan muhsar. Seperti Allah nyatakan, fa in ahsartum famastaysara minal hadi. Namun para sahabat yang kecewa sudah sekian lama rindu dengan Ka'bah, ketika mendengar perintah untuk tahallul, mereka tidak kuasa menahan rasa kecewa, tidak kuasa menahan rasa rindu, sehingga mereka tidak segera menuruti perintah Rasulullah SAW. Sampai akhirnya Rasulullah pun marah. Seorang Rasul memerintahkan umpamanya 3 kali tidak didengarkan sama sekali, marah. Sehingga beliau masuk ke tendanya Ummu Salamah dalam keadaan gundah, sedih, berduka, marah, kecewa dengan umatnya. Maka Ummu Salamah, seorang hakimah, seorang yang bijak, memberikan saran, solusi. Ya Rasulullah, apakah engkau suka, engkau benar-benar mau kalau para sahabat ini tahallul semuanya? Ya. Maka Ummu Salamah menyarankan, keluarlah lagi dari tenda, segera panggil tukang cukurmu, cukur rambutmu, dan jangan berkata-kata sepatah kata pun sampai engkau selesai mencukur rambutmu. Sekedar para sahabat melihat bahwasannya Rasulullah SAW telah mencukur rambutnya, pupuslah harapan mereka untuk bisa umrah tahun tersebut. Akhirnya mereka semuanya menjalankan. Dan ini, sikap ini jauh hari sudah diterapkan Rasulullah SAW. Sikap ini telah diambil oleh Ummu Salamah dari Rasulullah SAW, bagaimana semasa beliau dakwah di Mekah, dituduh sebagai sahir, dituduh sebagai kahin, sebagai kadzabun asyir, pendusta yang celaka, dan juga misalnya tukang sihir. Nabi tidak sibuk membantah, mengkanter tuduhan tersebut, namun beliau mengkanternya dengan apa? Perbuatan, sikap, aksi yang membuktikan bahwasanya dia bukan kahin, bukan syair, bukan tukang sihir. Beliau buktikan apa yang beliau sampaikan itu adalah wahyu, apa yang dia bawa itu adalah akhlak karimah, sehingga orang lebih percaya terhadap sikap dibanding kata-kata. Karena di antara hal yang bijak yang harus diambil dilakukan oleh seorang dai itu harus lebih banyak beraksi, bersikap, membuktikan, menunjukkan dibanding berkata-kata. Aksi antum, karenanya Allah menekankan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabur maqtan indallahi taqulu ma la taf'alun. Kemudian di antara hal penting yang harus dipahami seorang dai harus bersikap objektif, adil, jangan zalim, jangan ego, menang sendiri, seperti yang tadi ditekankan. Karenanya seorang dai harus bisa memahami bahwa di balik setiap perilaku orang itu pasti ada alasan positif bagi dia.
Selama dia berinteraksi dengan orang yang mukallaf, yang berakal sehat, pasti apapun perbuatan orang tersebut pasti didorong oleh alasan positif, walaupun itu kecil, walaupun itu hanya berapa persen. Setiap perilaku orang yang berakal sehat itu pasti ada alasan positif di belakangnya. Karena di antara sikap bijak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ialah senantiasa mengatakan, ma hamalaka ala hadza. Apa yang mendorongmu melakukan hal ini? Apa alasanmu? Mengapa? Dan untuk apa? Ini dahulu seringkali diucapkan Rasulullah SAW kepada para sahabat yang berbuat dosa, melanggar, berbuat khilaf. Beliau tidak langsung menghukumi, tidak langsung menghakimi. Selalu beliau mengatakan, ma hamalaka. Apa yang melatar belakangimu, mendorongmu melakukan hal itu? Nabi ingin menggali, ingin mengetahui alasan positif yang menjadikan para sahabat tersebut berbuat pelanggaran. Misalnya ketika Hatib ibn Abi Balta'ah terkesan berkhianat sehingga membocorkan rahasia rencana Rasulullah SAW ingin menyerang kota Makkah, tidak langsung dihakimi. Padahal para sahabat sudah marah sampai sebagian mereka mengatakan, da'ni adribu unuqa hadzal munafik. Ya Rasulullah, biarkan aku menggal leher orang munafik ini. Tapi Rasulullah tidak emosi. Walau kejadiannya sudah sedemikian besar, beliau tidak marah, tidak langsung melampiaskan, meluapkan kekecewaannya. Beliau langsung malah bertanya, ma hamalaka ala hadza, ma hamalaka ala ma sana'ta ya Hatib. Wahai Hatib, apa yang melatar belakangmu melakukan hal itu? Maka Hatib pun menjelaskan alasan kenapa dia membocorkan rahasia Rasulullah SAW. Begitu juga ketika Mu'adz bin Jabal sujud kepada Rasulullah, tidak langsung dihukum, ya Mu'adz, keterlaluan kamu ini, kok sujud kepada orang sebagai sesama manusia? Tidak. Tapi beliau mengatakan, ma, ada apa? Kata dia, qadim tu Syam, aku datang dari Syam dan aku melihat mereka, para masyarakat Syam, orang notabene adalah ahli kitab, sujud kepada pendeta, dan aku berkesimpulan bahwa engkau lebih layak untuk dihormati dengan cara sujud dibanding para pendeta. Digali terus motivasi, alasan, latar belakang kenapa. Karena untuk menyelesaikan suatu masalah bila tanpa mengetahui akar masalah, latar belakang, motivasi, alasan, maka sulit rasanya masalah bisa diselesaikan. Dan seorang guru, seorang pendidik yang sukses adalah seorang guru yang pandai menggali latar belakang, alasan positif walaupun kecil, yang melatar belakangi perilaku murid-muridnya. Mengapa? Ada apa? Apa yang menjadikan dia bersikap, berkata, berperilaku seperti itu? Seorang dai pun demikian. Dia harus pandai menggali, mengapa masyarakat di sini kok suka minum tua misalnya yang sudah terbukti memabukkan? Apa alasannya? Kenapa di Aceh misalnya orang kalau minum kopi kok pakai ganja? Dicari latar belakangnya. Kenapa di sini misalnya kalau hajatan kok misalnya pakai kembenan misalnya di Solo misalnya? Cari latar belakang. Kenapa alasannya? Sebutkan, nanti kita akan bisa menyelesaikan masalah dengan cara yang benar, dengan cara yang tepat, sehingga kita bisa menghargai orang lain, orang merasa dihargai pendapatnya dan diberi solusi dari masalahnya. Contohnya misalnya, seorang ustadz pasti akan kecewa kalau melihat sedang ngajar santrinya atau muridnya seperti ini, tidur semuanya, tanpa peduli tidur. Atau yang ini misalnya, seorang guru ngajar, ternyata kaki muridnya luar biasa, yang satu berdiri, yang satu melihat ke jendela, yang satu kakinya di atas. Kira-kira bagaimana sikap kita? Karena kalau kita bersikap ego, kita langsung hakimi, kalian ini murid tidak benar, maka selamanya tidak akan pernah benar. Yang terjadi adalah permusuhan antara guru dengan murid yang tidak pernah berujung. Tapi seorang guru, seorang dai harus pandai menggali, mengapa kok banyak yang tidur di kelas ini. Bisa jadi karena memang mereka ini sedang sakit. Kalau sedang sakit ya telah disayangi, suruh pulang berobat, sehingga masalah selesai, terlokalisir dalam hanya orang yang sakit saja. Ketika dia keluar, dia sudah selesai masalah. Atau bisa jadi karena
malamnya mereka berkadang. Tadi malam ada tontonan misalnya di masyarakat, santrinya pada nonton semua, ketahuan sebabnya. Jadi pengobatannya bukan pada tidurnya, tapi pada nontonnya. Begitu juga ini, kenapa kakinya naik ke meja? Harus tahu, karena ternyata ustadznya juga sukanya naik ke meja. Kalau ngajar kakinya diongkang ke meja, ya jangan salahkan murid. Dalam peribahasa, guru kencing berdiri, murid mencengi guru kalau sekarang, bukan sekedar orang yang berlari. Ini adalah kalau kita tidak menggali latar belakang masalah, maka masalah itu sulit untuk terselesaikan. Karena dahulu Rasulullah SAW sering sekali mengatakan seperti saya katakan tadi, mahamalaka, apa latar belakang masalah ini? Mengapa? Apa alasanmu? Ya lah Hatib bin Abu Balta, seperti yang dicontohkan. Mahamalaka ya Hatib ala masanat. Apa yang latar belakangmu ya Hatib untuk melakukan apa yang telah engkau lakukan, yaitu membocorkan rahasia Nabi. Begitu juga ini. Suatu hari seorang pemuda datang dengan lancang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, idzan li fi zina, izinkan aku berzina. Meminta izin kok zina. Sudah tidak ada pekerjaan lain yang bisa diminta izin. Berzina yang sembunyi saja sana zina, tapi jangan minta izin. Tapi ini saking kurang ajarnya. Datang lancang minta izin, idzan li fi zina. Para sahabat spontan. Inilah pola pikir penonton. Ini orang ini kurang ajar. Nantang ini. Berani-beraninya meminta izin kok langsung kepada Rasulullah. Tidak ada yang lebih hina lagi toh. Kok mintanya ke Rasulullah, minta izin kok zina lah, kok ya mintanya ke Rasulullah. Udah gitu di depan orang banyak lagi. Maka para sahabat spontan berpikir, fasahan nas faqala mah. Seluruh sahabat langsung teriak dan mengatakan mah. Kalau bahasa kita misalnya apa? Misalnya heran, minta izin zina, keterlaluan. Maka Allah SAW melihat darah sudah hampir muncrat. Kenapa? Para sahabat sudah naik pitam. Maka Rasul mengatakan, akhirruh, biarkan dia, jangan dimarahi. Lihat, Nabi tidak emosi, tidak terbawa oleh suasana. Namun Nabi sebagai seorang dai, seorang murabbi, pendidik, beliau berusaha menggali latar belakang. Kenapa pemuda ini kok berpikir sekejam ini, minta izin berzina? Maka pemuda tersebut dipanggil akhirruh udnuh, memanggil kemarilah udnuh. Lihatlah Nabi bagaimana sikapnya, bukan dimarahi, malah disuruh mendekat. Ini trik pertama yang kita bisa petik dari hadis ini. Jangan berkomunikasi dari jarak jauh. Kalau mau berkomunikasi dengan siapapun, upayakanlah mendekat. Karena kalau jauh itu pertama butuh tenaga yang besar, harus teriak-teriak. Kemudian kalau salah dengar, kita naik pitam. Kalau sudah naik pitam maka tidak efektif berbicara. Kalau mau berbicara, mendekat. Seperti kata Rasulullah SAW, udnu. Baik dia yang mendekat atau Anda yang mendekat. Hilangkan jarak, hilangkan pemisah. Baik pemisah berupa pemisah tempat ataupun pemisah berupa dialek bahasa. Upayakan ada pendekatan baik tempat duduk ataupun dialek bahasa. Misalnya tempat duduk seperti yang dikatakan Rasulullah SAW, udnu, mendekatlah. Dialek misalnya, ketika Nabi SAW ditanya oleh seorang wanita, hal alal mar'ati idza hiya talamat, ya Rasulullah, apakah wanita wajib mandi? Hal alal mar'ati min ghusl idza hiya talamat, apakah wanita wajib mandi kalau dia mimpi basah? Simak jawab Rasulullah SAW, na'am idza hiya ra'atul ma', ya kalau dia melihat air mani. Sampai pun gaya bahasanya pun diupayakan serupa. Contoh lain misalnya, ketika Rasulullah SAW ditanya oleh salah seorang kabilah yang di kabilah tersebut tidak mengenal alif dan lam, adanya alif dan mim. Alif lam ta'arif itu dalam sebagian dialek bahasa Arab digunakan diganti dengan alif dan mim. Sehingga ketika dia bertanya kepada Rasulullah SAW, dia berkata, ya Rasulullah,
hal